Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Muhammad. Saya Muhammad Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pengorganisasian desain dan struktur organisasi. Tujuannya di sini ada 5 macam tujuan. Yang pertama, mengetahui tujuan dari pengambilan keputusan yang terkait dengan desain organisasi. Yang kedua, mengetahui keterkaitan antara pembagian kerja, diimplementasikan hierarki dan koordinasi. Yang ketiga, mengetahui faktor utama dalam desain organisasi. Yang keempat, mengetahui konsep dasar dan sebuah struktur organisasi dan beberapa pendekatan dalam mendesain organisasi. Yang kelima, mengetahui keberadaan organisasi informal dalam sebuah organisasi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian dari situ ada konsep dasar perorganisasian. Apa aja sih yang di dalam konsep dasar perorganisasian itu? Yang pertama itu, dalam fungsi perorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kemudian ada kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Selanjutnya ada bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat diorganisasikan dan dikomunikasikan. Nah, kemudian juga ada 4 pilar perorganisasian. Yang pertama, pilar pembagian kerja atau disebut division of work. Yang kedua, pilar pengkelompokan pekerjaan atau yang biasa disebut departmentalization. Terus yang ketiga, penentuan relasi antara bagian dalam organisasi. Yang keempat, koordinasi, yaitu penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi. Dari pilar-pilar tersebut akan dijelaskan apa aja sih pembagian kerja dan lain-lain. Pilar pertama itu pembagian kerja. Apa sih pembagian kerja itu? Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan, yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Kadangkala pembagian kerja dinamakan dengan pembagian tenaga kerja, division of labor. Namun lebih sering digunakan pembagian kerja karena yang dibagi-bagi adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Contoh dari pembagian kerja, misalnya pembagian kerja dalam bisnis restoran. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Di bank syariah terbagi menjadi yang pertama, satu, teller, yang kedua, customer service, yang ketiga, marketing officer, yang keempat, credit officer, yang kelima, back office, yang keenam, accounting staff, dan lain-lain. Pilar kedua ini pengelompokan pekerjaan, yaitu setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu. Katakanlah bagian pelayanan, contoh di bank syariah, unit bisnis,
unit operasional, unit pengawasan dan pengendalian, dan unit pendukung support. Selanjutnya, pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control, chain of command. Span of management kontrol terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dan hierarki yang paling tinggi misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Chain of command juga menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa bagian mana akan melapor ke bagian mana. Yaitu ada jenis-jenis hierarki yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, apa aja sih jenis hierarki itu? Jenis hierarki itu ada dua, yaitu yang pertama ada hierarki vertikal dan hierarki horizontal. Hierarki kemudian ada pilar keempat. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Ada juga faktor-faktor tuh yang memengaruhi struktur organisasi. Yang pertama itu ada strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat supaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Merubah strategi organisasi. Yang kedua ada skala organisasi, diukur dengan jumlah penjualan atau yang biasa didengar oleh kalangan kita disebut sales, pangsa pasar, jumlah tenaga kerja. Kemudian ada skala usaha. Skala usaha ini besar, menengah, kecil, mikro, atau berdasarkan model usaha. Nah, semakin besar skala usaha, struktur perusahaan akan semakin besar. Nah, yang ketiga itu teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi itu ada teknologi juga. Nah, teknologi ini terkait dengan cara bergaulnya sebuah produk dari sebuah perusahaan. Contohnya bank syariah yang dihasilkannya. Perusahaan dengan aktivitas bisnis rutin membutuhkan struktur perusahaan yang telah besar. Contohnya usaha retail dengan usaha konsultan. Bank syariah sebagai usaha jasa keuangan sangat membutuhkan teknologi dalam menjalankan usaha dan melayani nasabah. Nah, yang keempat itu ada lingkungan. Lingkungan ini juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ada apa aja sih yang di lingkungan itu? Ada faktor lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi struktur perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis juga merubah struktur perusahaan. Nah, ada juga beberapa pendekatan dalam departementalisasi. Yang pertama itu berdasarkan fungsional, yang kedua berdasarkan produk, yang ketiga berdasarkan pelanggan, yang keempat berdasarkan geografis, dan yang kelima berdasarkan makritis. Ada mati sama Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi pengawasan dan pengendalian dalam manajemen perusahaan. Yang tujuannya ini ada 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui konsep dasar fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, mengetahui fungsi pengawasan dan pengendalian dalam praktek. Yang keempat, mengetahui beberapa pendekatan untuk mempertahankan konsistensi dalam menjalankan. Mengapa fungsi pengawasan itu diperlukan? Karena organisasi bisnis telah menetapkan tujuan, membuat rencana,
mengorganisasikan dan mengimplementasikan semua kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Apakah tujuan benar-benar dapat dicapai? Apakah implementasi dari setiap rencana dapat berjalan sebagai mestinya? Diperlukan adanya fungsi manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksingan dinamakan dengan fungsi pengawasan atau pengendalian. Apa sih pengertian pengawasan? Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Beberapa istilah asing mengenai pengawasan atau pengambilan. Beberapa istilah yang mempunyai pengertian yang hampir sama: controlling, mengontrol atau mengendalikan; evaluating, mengevaluasi; appraising, menilai atau mengukur; correcting, mengkoreksi atau memperbaiki. Tujuan dan fungsi pengawasan yang pertama adalah Adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan itu terdapat dari organisasi bisnis selalu menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kegiatan perusahaan dijalankan sesuai perubahan lingkungan, sehingga sangat mungkin harus melakukan perubahan atau revisi rencana perusahaan. Kedua, meminimalkan kegagalan. Potensi kegagalan berasal dari faktor internal dan eksternal. Misalkan, kegagalan dapat mencapai target produksi, oleh karenanya dibutuhkan pengawasan atau pengendalian untuk mencegah kegagalan tersebut. Yang ketiga itu meminimumkan biaya. Kegagalan dalam mencapai target kerja atau kinerja akan menimbulkan biaya perusahaan. Karena itu, pengawasan juga bertujuan mengantisipasi kegagalan pencapaian target yang dapat meminimumkan biaya. Contoh lain adalah pengawasan untuk mencegah praktik korupsi dalam perusahaan. Yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Semakin tingkat kompleksitas dalam perusahaan, peluang terjadi kesalahan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik. Nah, ada juga nih beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Perusahaan perlu mengenali gejala di mana fungsi pengawasan itu harus dilaksanakan atau ditingkatkan. Terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Kemudian, penurunan kualitas pelayanan teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Ketidakpuasan pegawai teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Kemudian, berkurangnya kas perusahaan. Kemudian, kebanyakan pegawai atau pekerja yang menganggur dan tidak terorganisasinya secara pekerjaan dengan baik, dan adanya pengemburan dan efisiensi. Seterusnya, fungsi pengawasan dalam praktik. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan, pengawasan internal dan eksternal, dan pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Nah, apa sih yang di dalam pengawasan internal dan eksternal itu? Di dalam pengawasan internal itu yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal, pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang atau bagian lain di luar bagian yang diawasi.
biasanya bagian yang di awas ini bagian yang lebih tinggi. Ada juga nih beberapa pengawasan berdasarkan fungsi operasional perusahaan. Yang pertama, pengawasan berdasarkan fungsi operasional perusahaan. Bagian sumber daya manusia, bagian informasi, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian operasi dan produksi. Cukup sekian tugas akhir pengantar manajemen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.